Halo jiwa-jiwa yang dimuliakan Tuhan, jumpa lagi dengan saya Bu Suas TMC. Salam ceria, penuh dengan cinta. I love you. Sahabat dimanapun berada, biarlah senantiasa diberkati dengan hubungan yang baik, kesehatan yang baik, kemakmuran yang berlimpah, serta kesadaran-kesadaran yang terus meningkat. Sahabat, kali ini saya akan mengajak untuk membebaskan diri dari luka batin. Sehingga dalam keseharian kita akan menjadi lebih baik untuk melakukan aktivitas atau kegiatan apapun. Tidak ada lagi yang menghambat perasaan kita, karena yang namanya luka batin adalah rasa sakit yang sangat dalam yang membuat kita selalu merasa tidak puas, selalu merasa ingin membalas apa yang kita dapatkan hingga kita mengalami luka batin. Untuk itulah saya kali ini akan mengajak sahabat untuk melepaskan energi luka batin yang sudah tertanam di dalam diri, sehingga dalam berinteraksi dengan siapapun kita tidak mudah tersentuh, walaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan batin kita. Tentu kita akan bisa menerima dengan legowo. Jadi untuk itu saya akan mengajak sahabat untuk menyiapkan diri, memiliki waktu sejenak untuk duduk hening, karena proses melepas luka batin ini harus benar-benar dengan menyadari dan fokus pada energi rekaman luka batin yang kita miliki. Lalu posisikan diri duduk senyaman mungkin, lalu sadari keberadaan diri dimanapun sahabat berada dan fokus untuk berada di tempat sahabat berada. Lalu sadari semua bentuk pikiran, ajak pikirannya untuk masuk ke dalam diri. Katakan dalam hati, pikiranku, masuklah, diamlah sejenak, beradalah sepenuhnya di tempat ini. Lalu sadari pikirannya dan sadari kita adalah jiwa, bukan tubuh fisik ini, karena tubuh ini hanya sebagai kendaraan atau tempat dari jiwa bersemayam di dalam diri. Ketika tubuh kita tidak selaras dengan jiwa, maka tubuh ini pun tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik. Begitu pula ketika jiwa kita mengalami ketidakseimbangan dengan tubuh fisik ini, maka jiwa pun akan jauh dan kita akan dikendalikan sepenuhnya oleh pikiran kita. Terus sadari, lalu katakan dalam hati, saya jiwa, saya bukan tubuh ini, saya adalah jiwa, saya bukan pikiran, bukan emosi, bukan perasaan, saya adalah jiwa. Ketika sahabat mengatakan
diri adalah jiwa, maka arahkan kesadarannya fokus pada sang jiwa. Saya jiwa yang damai, rasakan energi kedamaian yang bersumber dari jiwa, lalu radiasikan ke seluruh tubuh. Seluruh sel-sel tubuh kita dipenuhi dengan energi kedamaian. Begitu pula seluruh organ tubuh dipenuhi dengan energi kedamaian yang sejati yang bersumber dari jiwa. Saya jiwa yang bahagia. Lalu sadari energi kebahagiaan yang bersumber dari jiwa, radiasikan ke seluruh tubuh, penuhi diri dengan kebahagiaan, karena secara energi begitu kita memikirkan dan mengarahkan, memilih untuk damai dan bahagia, maka secara otomatis energi damai dan bahagia yang bersumber dari jiwa kita akan memancar dan meradiasi keluar, memenuhi seluruh tubuh kita. Lalu alami kebahagiaan yang dialami secara fisik, alami kembali dan rasakan, sehingga energi kebahagiaan lahir dan batin ini akan menjadi selaras, harmonis, seimbang, dan menguat di dalam diri kita. Saya terhubung dengan jiwa luhur saya, apapun paham sahabat, terhubunglah dengan nabi masing-masing, karena melalui nabilah jiwa ini terhubung dengan Tuhan. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan segala kerendahan hati, saya mohon berkat dan rahmat-Mu, tuntunan serta bimbingan-Mu, pertolongan serta perlindungan-Mu, pencerahan batin, kesembuhan batin, serta kekuatan batin guna melakukan latihan secara berfisik selama hidup saya pada kehidupan kali ini. Sadari, lalu sadari kekuatan Tuhan, sadari saja kekuatan Tuhan dari ketinggian yang tak terbatas turun memasuki ubun-ubun kita berupa cahaya terang, masukkan ke seluruh tubuh. Bayangkan seluruh tubuh kita dipenuhi dengan cahaya terang ilahi, lalu biarlah cinta Tuhan dari ketinggian yang tak terbatas turun memasuki ubun-ubun kita, lalu masukkan ke seluruh tubuh, dan biarlah kekuatan Tuhan, energi ilahi dari ketinggian yang tak terbatas turun memasuki ubun-ubun kita, terus masuk ke seluruh tubuh, memenuhi seluruh tubuh kita, dan menguat, dan terus menguat hingga memancar keluar, dan kita telah dipenuhi dengan cahaya terang ilahi, cinta ilahi, dan energi ilahi.
Lalu sadari semua bentuk pikiran negatif yang telah sahabat pancarkan keluar, baik secara sadar, tidak sadar, bahkan di luar kesadaran diri sebagai manusia. Lalu mintalah maaf secara batin dan maafkan juga orang-orang yang telah mengirimkan energi pikiran negatif kepada diri kita. Maafkan mereka semuanya, siapapun yang telah mengirimkan pikiran negatif secara energi kepada diri kita. Maafkanlah mereka semua, karena mereka pun sama seperti diri kita, belum mampu mengendalikan pikiran kita. Lalu sadari semua bentuk perasaan negatif. Perasaan negatif itu biasanya berada pada jantung. Sadari saja. Lalu sadari luka batin yang sahabat miliki. Saya ukur banyak dari subscriber saya yang memiliki luka batin tanpa disadari. Fokus dengan energi luka batin. Sadari di jantung depan atau di dada. Dan sadari luka batin yang terbentuk di dalam diri. Sahabat yang tahu dari sejak kapan energi luka batin ini terbentuk, lalu sadari, katakan dalam hati, iya, saya memiliki luka batin secara energi. Karena ketika saya mengalami, saya belum mampu mengendalikan atau mengontrol pikiran saya, karena saya menyadari luka batin ini pun dibentuk atau dibiarkan terjadi oleh pikiran saya sendiri. Orang lain hanyalah sebagai peran untuk menyampaikan apa yang pernah kita lakukan di masa lampau, dan saat ini waktunya untuk menerima dari mereka yang menjadi peran, sehingga kita menjadi terluka di batin kita karena kita belum menyadari, tidak memahami ketika energi luka batin ini terbentuk, kita benar-benar belum memiliki pengetahuannya dan belum mampu mengendalikan diri, membebaskan diri dari semua bentuk rasa hingga memunculkan luka batin. Terus sadari, berusahalah untuk menerima dan memaafkan orang yang telah berlaku sebagai peran untuk memunculkan luka batin yang saat ini sahabat miliki. Katakan dalam hati, saya menyadari kamu hanyalah sebagai peran untuk menjadi alat untuk menyelesaikan apa yang seharusnya saya selesaikan dengan luka batin ini, karena sesungguhnya sayalah yang dulu membentuk atau membuat luka batin ini terjadi. Sehingga saat ini saya harus menerima
dan untuk menyelesaikannya supaya saya terbebas dari luka batin. Terus sadari dan maafkan juga diri sendiri dengan luka batin yang saat ini ada terbentuk secara energi di dalam diri, karena ketika luka batin ini terbentuk, kita memang benar-benar belum mampu mengendalikan diri, sehingga dengan mudah kita menjadi terluka oleh perkataan, tindakan, dan juga emosi yang dilakukan oleh orang lain untuk diri kita. Yang sesungguhnya orang tersebut tidak ada niat membuat kita menjadi terluka secara batin. Terus sadari, terus memaafkan di kehidupan sekarang, dan minta maaf di masa lampau. Tentu kita pernah ada keterhubungan sehingga saat ini kita mesti menerima dari orang yang sama, tetapi kita tidak mengingat dan mengenal karena ini telah terjadi di masa lampau. Dan lakukan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberi kesempatan diri kita untuk mengalami karena untuk diselesaikan. Terus sadari dan upayakan bisa memaafkan dan minta maaf sehingga kita tersembuh secara luka batin. Oke sahabat, lakukan perenungan batin ini secara terus-menerus agar sahabat benar-benar sembuh dan terbebas dari luka batin. Selamat mencoba. Terima kasih. Salam ceria, penuh dengan cinta. I love you.